bagaimana jika pejabat yang dianggap menindas rakyat dilempar dari atas gedung dari ketinggian 20 meter? Nah, ini benar-benar pernah terjadi loh. Bahkan kejadian ini menjadi salah satu pemicu perang terbesar yang mengerikan dalam sejarah Eropa. Nah loh, gimana itu? Welcome to the cerita hari ini, saya Fahri dari channel Fahri MJ. Di video ini saya akan membahas tentang kejadian yang tercatat dalam sejarah. Kejadian anarkis ini bahkan memicu salah satu konflik atau perang terbesar dalam sejarah Eropa yang disebut dengan Defenestrasi Praha. Jadi awal kisahnya kejadian ini berlokasi di wilayah kerajaan Bohemia yang sekarang menjadi bagian dari Republik Ceko. Pada abad ke-15 hingga abad ke-17 nih, saat itu terjadi ketegangan agama antara kaum Katolik dan Protestan yang sudah berada di ubun-ubun. Raja mereka yang bernama Ferdinand II adalah seorang Katolik garis keras yang secara mendadak melarang kaum Protestan membangun gereja. Jadi mereka ini merasa dikhianati. Jadi sekelompok bangsawan Protestan yang naik pitam langsung menggeruduk Kastil Praha. Mereka menyudutkan para pejabat Katolik di sebuah ruangan tinggi. Di sana perdebatan cukup panas sampai akhirnya mereka memilih solusi yang paling ekstrim yang tidak masuk akal, di mana mereka melempar para menteri tersebut keluar jendela kastil setinggi 21 meter. Tapi ini bukan sekedar aksi protes konyol. Para korban memang selamat karena mendarat tepat di atas tumpukan kotoran kuda. Tapi harga yang harus mereka bayar setelahnya sangatlah mahal. Tindakan melempar orang dari jendela ini disebut dengan defenestrasi, menjadi sumbu pendek yang memicu perang selama 30 tahun atau dikenal sebagai 30 Years War. Perang domino yang menyeret seluruh raksasa Eropa, menghancurkan ribuan desa dan melenyapkan hampir 8 juta nyawa. Hari ini kita akan bedah cerita lengkapnya. Bagaimana sebuah drama melempar menteri dari jendela bisa mengubah peta sejarah dunia selamanya. Untuk memahami ini, kenapa orang Praha hobi banget melempar pejabat dari jendela, kita harus mundur dulu ke belakang. Karena jujur saja, peristiwa tahun 1618 itu sebenarnya adalah trilogi. Ya, Praha punya 3 kali kejadian defenestrasi dalam sejarah mereka. Tapi tunggu dulu, tradisi ekstrim melempar orang dari jendela ini tidak muncul begitu saja dari ruangan hampa. Semua amarah ini berakar dari satu nama nih, yaitu seorang martir sekaligus pahlawan nasional Ceko yang bernama Jan Hus. Jadi 1 abad sebelum Martin Luther memulai reformasi Protestan di Jerman, Jan Hus ini sudah duluan mengkritik korupsi di gereja Katolik. Dia vokal banget tuh menentang penjualan surat pengampunan dosa dan ingin Alkitab itu diterjemahkan ke bahasa lokal agar bisa dibaca oleh semua orang. Namun gereja saat itu gerah. Pada tahun 1415, Jan Hus dijebak. Dia diundang tuh ke Konsili Konstans dengan jaminan keamanan. Tetapi begitu sampai, dia malah ditangkap, dituduh sesat, dan hidup-hidup di tiang pancang. Eksekusi kejam ini bikin rakyat Bohemia atau sekarang Republik Ceko murka. Nah, kematian Jan Hus ini mengubah para pengikutnya nih, yang disebut kaum Protestan atau Hussite, menjadi gerakan religius radikal yang dipenuhi dendam kesumat. Nah, dari sinilah trilogi lempar pejabat ini dimulai. Setelah kematian Jan Hus, pengikutnya yang disebut Hussite ini semakin radikal. Di saat itu banyak pengikut Hussite ditangkap oleh pemerintah kota yang masih didominasi Katolik. Namun 4 tahun setelah Jan Hus bom waktu itu akhirnya meledak. Tepat pada tanggal 30 Juli tahun 1419, seorang pendeta Hussite radikal yang bernama Jan Zalewski memimpin demonstrasi di depan balai kota Praha untuk menuntut pembebasan tahanan Hussite. Suasana saat itu memanas ketika seseorang dari dalam balai kota melempar batu ke arah rombongan mereka nih. Jadi merasa dihina, massa Hussite mengamuk dong. Mereka mendobrak pintu, menyeret wali kota dan 6 anggota dewan kota. Lalu melempar mereka keluar dari jendela. Di bawah massa sudah siap menyambut tubuh mereka dengan tombak. Nah, peristiwa inilah yang memicu Hussite Wars, di mana perang antara kaum Hussite dan pasukan Katolik yang berlangsung hampir 2 dekade. Nah, meski perang besar itu telah berakhir, jadi permusuhan antara kaum Katolik dan pengikut Hussite benar-benar belum selesai. Kedua kelompok ini masih saling curiga dan juga masih berebut pengaruh di Bohemia. Jadi sentimen ajaran Jan Hus ini terus membekas di nadi warga Praha. Nah, tepat pada tahun 1483 ketegangan pecah lagi. Di sini muncul rumor kalau faksi Katolik mau membantu
para pemimpin Husaid atau Protestan. Nggak pakai lama, di sini kaum reformis melakukan serangan duluan. Mereka mengkudeta 3 balai kota sekaligus hanya dalam 1 malam. Dan tebak apa yang mereka lakukan kepada wali kota tua dan 7 anggota dewan lainnya? Ya, defenestrasi alias dilempar lagi lewat jendela. Nah, kejadian kedua ini akhirnya memaksa kedua pihak untuk berdamai lewat perjanjian Kutnahora. Jadi peristiwa kedua di tahun 1438 ini tidak menyebabkan perang besar. Nah, jadi sebelum masuk ke puncak peristiwa di tahun 1618, perlu kita ketahui dulu nih bahwa aksi melempar orang dari jendela itu bukanlah ide spontan. Ini adalah pesan warisan dari zaman Jan Hus. Di sini mereka berkata kalau hak beragama kami diusik, kalian pasti tahu kemana arah jendela itu. Dan tepat pada ketika Raja Ferdinand kedua yang Katolik garis keras melanggar perjanjian kebebasan beragama atau bisa disebut dengan Letter of Majesty. Jadi sedikit latar belakangnya, saat itu Bohemia berada di wilayah kekuasaan keluarga Habsburg. Mayoritas rakyat Bohemia beragama Protestan. Namun pengusaha Habsburg Raja Ferdinand kedua ini ingin memperkuat kembali pengaruh Katolik. Jadi ketegangan meningkat ketika kaum Protestan merasa hak beragama mereka mulai dilanggar. Jadi saat defenestrasi Praha terjadi di tahun 1618, orang yang menjadi pusat kemarahan kaum Protestan Bohemia adalah Ferdinand kedua. Tetapi saat itu dia belum menjadi Kaisar Romawi Suci atau Holy Roman Emperor. Dia baru menjadi Kaisar pada tahun 1619. Sebelumnya pada tahun 1609, Kaisar Rudolf kedua mengeluarkan dokumen yang disebut Letter of Majesty, di mana isinya yang memberikan kebebasan beragama yang cukup luas kepada kaum Protestan di Bohemia. Namun ketika Ferdinand kedua mulai dipersiapkan menjadi Raja Bohemia, kaum Protestan mulai khawatir karena Ferdinand ini dikenal sebagai penganut Katolik yang sangat taat dan juga pendukung kuat gerakan kontra reformasi Katolik. Ketakutan mereka semakin besar tuh ketika beberapa gereja Protestan itu ditutup oleh para pejabat yang mendukung Ferdinand kedua ini. Nah, kaum Protestan menganggap tindakan ini melanggar hak-hak yang sebelumnya dijamin oleh Letter of Majesty. Walaupun tidak ada bukti yang konkret bahwa Ferdinand secara langsung datang dan memerintahkan penutupan gereja itu satu persatu. Namun para bangsawan Protestan percaya bahwa kebijakan itu dilakukan atas nama pemerintahannya dan mencerminkan keinginannya untuk mengurangi pengaruh Protestan. Karena itulah kemarahan mereka diarahkan ke Ferdinand kedua dan para pejabat Katolik yang mewakilinya. Nah, kita masuk ke peristiwa puncaknya nih. Tepat pada tanggal 28 Mei 1618 pada jam 9 pagi, di mana ruang kanselir Kastil Praha mendadak berubah menjadi ruangan sidang dadakan. Para bangsawan Protestan memasuki Kastil Praha. Saat itu Kontorn dan puluhan bangsawan Protestan bersenjata mengepung 2 menteri Katolik yang paling berpengaruh, yang bernama Wilhelm Slavata dan Jaroslav Borzita von Martinis, bersama sekretaris mereka yang bernama Philip Fabricius. Mereka dianggap bertanggung jawab atas penindasan terhadap kaum Protestan. Ketegangan mulai memuncak di mana Kontorn berteriak di depan muka mereka. Dia mengatakan, "Kalian adalah musuh kedamaian kita." Sadar situasi sudah mulai tidak terkendali, para menteri ini ketakutan dan mulai berdoa. Tapi bagi kaum Protestan yang sudah kenyang sejarah, hari itu tidak ada ruang untuk negosiasi. Dan ini adalah waktu untuk tradisi turun-temurun. Masa yang kalap langsung menerjang. Martinis diseret duluan. Dia mencengkram kusen jendela, menangis dan memohon ampun. Tapi dengan satu dorongan kuat, boom, tubuhnya melayang jatuh dari lantai 3 kastil. Berikutnya adalah giliran Slavata. Di sini Slavata sempat melawan dengan mencengkram pinggiran jendela. Begitu kuat sampai tangannya berdarah. Sebelum akhirnya dia juga didorong lepas ke udara. Terakhir sang sekretaris Fabricius, dia ikut dilempar menyusul bosnya dari ketinggian 20 meter. Dari ketinggian 20 meter itu setara dengan gedung lantai 7 zaman sekarang, di mana mereka meluncur bebas ke tanah yang keras di bawah kastil. Logikanya jatuh dari ketinggian segitu pasti mati dong, atau minimal cacat seumur hidup. Tapi disinilah plot twist paling gila dalam sejarah Eropa ini terjadi. Mereka bertiga selamat. Ketiganya tidak ada yang Martis mendarat duluan dan langsung membantu Slavata yang kepalanya sempat terbentur. Bahkan sekretarisnya Fabricius bisa langsung berdiri dan segera pergi. Dia menyelinap keluar kota seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Bagaimana bisa? Disinilah perang klaim mulai terjadi atau propaganda, di mana pihak Katolik langsung kuar-kuar ke seluruh Eropa kalau ini adalah mukjizat dari surga. Mereka mengklaim bahwa Maria turun langsung dan menangkap tubuh para menteri dengan jubahnya, sehingga mereka mendarat dengan selamat.
selamat. Tapi kaum Protestan yang punya penjelasan jauh lebih membumi dan masuk akal. Mereka mengejek kalau para menteri itu selamat karena mendarat di atas gundukan kotoran kuda dan sampah yang menumpuk. Jadi mereka selamat berkat tumpukan pupuk alami yang empuk. Apapun versinya, begitu ketiga orang ini berhasil kabur ke Wina dan melapor ke kaisar. Drama lempar-lemparan dari jendela ini resmi berubah menjadi deklarasi perang secara terbuka. Aksi protes yang awalnya terlihat konyol dan berakhir di tumpukan kotoran kuda ini sayangnya memicu efek domino yang luar biasa mengerikan. Di sini Kaisar Ferdinand kedua tidak tinggal diam. Dia mengirim pasukan penuh untuk menghancurkan kaum Protestan di Bohemia, di mana perang lokal ini mulai melebar, menyeret Swedia, Prancis, Spanyol, dan bahkan Denmark ke dalam pusaran konflik religius dan politik terbesar di masanya, yaitu 30 Years War, salah satu perang paling dahsyat di sejarah Eropa. Bukan hanya sekedar kemarahan karena beberapa gereja ditutup. Peristiwa itu adalah sebenarnya puncak dari puluhan tahun ketegangan agama dan politik antara dinasti Habsburg, Katolik, dan bangsawan Protestan di Bohemia. Namun ketika perang itu akhirnya selesai di tahun 1648, Eropa sudah hancur lebur. Hampir 8 juta orang tewas. Bukan cuma karena pertempuran, tapi karena adanya kelaparan dan wabah penyakit yang melanda desa-desa. Di beberapa wilayah Jerman, lebih dari setengah populasi mereka lenyap. Sejarah defenestrasi Praha ini mengajarkan kita satu hal penting dalam politik dan fanatisme, di mana batasan antara tragedi besar dan komedi konyol sangatlah tipis. Sebuah keputusan impulsif untuk melempar beberapa orang dari jendela ternyata bisa menjadi pematik yang membakar seluruh peradaban. Amarah yang tidak terkontrol seringkali menciptakan kehancuran yang skalanya jauh di luar perkiraan manusia. Nah, tragedi ini adalah bukti nyata dari The Butterfly Effect dalam sejarah dunia, yaitu sebuah kepakan sayap kupu-kupu di satu tempat bisa memicu badai di tempat lain. Di Praha, kepakan sayap itu berupa 3 orang pejabat yang didorong keluar jendela. Mereka yang melempar hari itu mungkin mengira ini hanyalah aksi protes lokal yang akan selesai dalam beberapa minggu. Mereka tidak pernah menduga bahwa dorongan tangan mereka akan merenggut nyawa 8 juta orang di Eropa. Jadi pesan yang dapat diambil, kita seringkali meremehkan dampak dari tindakan impulsif kita. Di era digital saat ini, satu tindakan kecil yang didasari amarah bisa menggelinding menjadi bola salju yang tidak bisa lagi dihentikan. Anjay, bijak sekali ya saya. Oke, saya Pari. Kalau ada kekurangan mohon maaf, kalau ada kelebihan simpan saja kelebihannya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.